Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komunikasi antara ISP 8266 dan aplikasi Blink. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsa Afifa. Saya Muhammad Rizaki Akna Sidik. Saya Christian Gabriel. Dah. Berikut hasil presentasi kami. Flowchart diawali dengan inisialisasi pin pada ESP8266, meliputi VCC, ground, dan GPIO. Proses yang pertama dimulai dengan penkoneksian ESP8266 dengan WiFi. Apabila terkoneksi, maka ESP8266 akan menyambungkan dengan server Blink. Apabila sukses, maka sensor DHT11 akan mengukur temperatur dan kelembapan. Hasil pengukuran itu berupa output data suhu dan presentasi temperatur ruangan. Hasil data tersebut selanjutnya dikirimkan ke server cloud di Blink. Hasilnya juga akan ditampilkan dalam web Blink berupa widget, temperatur, dan humidity. Waring diagram DHT11 ke ISP8266. Pin VCC DHT11 disambungkan ke pin 3 volt ISP8266. Lalu ground DHT11 ke ground ISP8266. Dan output DHT11 disambungkan ke pin GPIO D5 pada ISP8266. Pertama, kami menggunakan library DHT ESP8266 WiFi, Blink Simple ESP8266, dan software serial. Lalu definisikan pin DHT pada D5 ESP8266. Lalu DHT type-nya itu adalah DHT11. Berikut adalah token koneksi ke Blink-nya. Token koneksi berupa token yang didapatkan pada web Blink. Lalu pengkoneksian WiFi dan Blink-nya. Karakter out diisikan token Blink, dan karakter SSID dan pass itu untuk pengkoneksian WiFi atau hotspot pada telepon. Lalu pada void sensor diberikan float H dan T untuk DHT membaca kelembapan dan suhu pada ruangan. Kemudian Blink Virtual Write kodengan ini untuk memberikan atau mengubah V5 menjadi float H, yaitu suhu atau kelembapan pada ruangan. Setelah itu serial akan dimulai pada 9600 baud. Lalu Blink akan mengecek out, SSID, dan password. Kemudian pada void loop, Blink akan berjalan dan timer juga berjalan. Pengambilan data dan uji coba oleh kelompok kami menggunakan dua widget yang sebelumnya telah dibuat, yaitu widget humidity atau kelembapan dan suhu atau temperatur. Saat proses uji coba, kami menggenggam sensor DHT11 di tangan dan didapati hasil kelembapan dan suhunya naik, yang semula suhunya 33 menjadi 34 derajat Celcius. Kesimpulan dari proses komunikasi data antara ISP8266 dan Blink melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, koneksi ke jaringan Wi-Fi. ISP8266 perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan dalam kode program.
ISP8266 akan mencari dan terhubung ke SSID dan password yang telah diatur. Yang kedua, koneksi ke server Blink. Setelah terhubung ke jaringan Wi-Fi, ISP8266 akan membuka koneksi ke server Blink melalui protokol TCP/IP. ISP8266 akan menggunakan token proyek yang diberikan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi dirinya ke server Blink. Yang ketiga, kirim data ke server Blink. ISP8266 akan mengumpulkan data dari sensor atau sumber lain yang terhubung dan mengirimkan data tersebut ke server Blink melalui koneksi TCP/IP yang telah dibuat. Data yang dikirimkan dapat berupa nilai sensor, status perangkat, atau informasi lainnya yang ingin dimonitor atau dikontrol melalui aplikasi Blink. Yang keempat, aplikasi Blink menerima data. Pada sisi aplikasi Blink di ponsel pintar, data yang dikirim oleh ISP8266 akan diterima dan diproses. Aplikasi Blink akan menampilkan data dalam bentuk widget, misalnya gauge, graph, atau nilai numerik sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat dalam proyek Blink. Yang kelima, interaksi dengan perangkat. Selain menerima data dari ISP8266, aplikasi Blink juga memungkinkan Anda untuk mengirimkan perintah atau nilai tertentu ke ISP8266. Anda dapat melakukan ini melalui jet khusus yang sesuai dengan PIN virtual yang telah Anda tentukan dalam kode program ISP8266. ISP8266 akan menerima perintah ini dan melakukan tindakan sesuai dengan perintah yang diberikan. Proses ini berulang secara terus-menerus, memungkinkan komunikasi dua arah antara ISP8266 dan aplikasi Blink secara real-time. Dengan demikian, Anda dapat memantau dan mengontrol perangkat yang terhubung ke ISP8266 melalui aplikasi Blink dari jarak jauh melalui internet. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.